Dan ingat, begitu Sumpah Pemuda dikumandangkan, pemudanya bersatu, muncullah slogan merdeka atau mati. Itu kan jihad. Itu kan jihad. Merdeka atau jihad. Jihad punya siapa? Islam. Belanda yang melarang kiai bicara politik, maka saatnya para ulama, saatnya para habaib untuk bicara politik. Jadi Indonesia bisa merdeka oleh umat Islam. Wong 90% kok, ya kan? Umat Islam pasti dimobilisasi oleh para kiai. Tapi kalau sudah Islam dikutik-kutik, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Nah, jadi zaman sekarang ini jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan seolah dia yang memerdekakan bangsa ini, dia yang terus semau-maunya. Tidak bisa. Nah, orang-orang yang berjiwa kesatria ini tidak pernah menindas yang lemah, pasti melindungi yang lemah. Ini kata kuncinya. Jadi Islam di sini tidak pernah menindas yang lemah, tapi melindungi yang lemah. Buktinya, pada saat mempersatukan, kita harus punya satu bahasa. Nyari bahasanya apa? Bukan bahasa Sumatera atau bukan bahasa Jawa. Kan seharusnya bahasa Indonesia itu bahasa Jawa kan? Jawa paling banyak orangnya kan? Enggak. Menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dari mana? Dari Pulau Penyengat, Gurindam 12. Ambil yang kecil. Kalau diambil yang kecil, semuanya ikut. Karena sifat kesatria itu. Coba yang besar dilawan, tapi yang kecil ikut. Satu bangsa, satu bahasa, tanah air Indonesia. Nah, dalam menyatukan ini setelah satu, maka para pemuda-pemuda ini melakukan perjuangan. Nah, dalam perjuangan pada tahun 43 mendirikan, umat Islam mendirikan ada 3 divisi. Divisi Mujahidin, divisi Hizbullah, divisi Sabilillah. Ini menjadi kekuatan inti perjuangan. Dan ingat, begitu Sumpah Pemuda dikumandangkan, pemudanya bersatu, muncullah slogan merdeka atau mati. Itu kan jihad. Itu kan jihad. Merdeka atau jihad. Jihad punya siapa? Islam. Dengan merdeka atau mati, maka hanya perlu waktu cuma 17 tahun. 1928 sampai dengan 45. Hanya 17 tahun, yang tadinya 300 tahun lebih nggak berhasil. Begitu umat Islam menyatu, saya katakan umat Islam karena 90% penduduk Indonesia umat Islam. Dengan umat lainnya ya ada Kristen, ada Buddha bersama-sama. Hanya perlu waktu 17 tahun. Dengan jihad bisa bilang merdeka atau mati. Nah, tahun 43 ini siapa yang gaji? Gak ada gaji. Bikin divisi gak ada gaji, tapi dengan senang hati. Dengan senang hati. Makanya pada saat kemarin saya tampilkan seorang veteran dan kiai juga yang ikut berjuang. Nah, yang berjuang adalah semua rakyat Indonesia bersatu padu semuanya. Yang wanita jadi palang merah, bagian apa? Tidak orang dewasa, kecil-kecil, SMP, kelas umur 12, ikut berjuang semuanya. Berhasil merebut kemerdekaan. Hanya dengan senjata apa adanya, dengan percaya kepada kemampuan sendiri, tetapi kebersamaan yang luar biasa. Kebersamaan yang luar biasa. Nah, inilah divisi-divisi ini dipimpin oleh para kiai. Dipimpin oleh para kiai. Jadi Indonesia bisa merdeka oleh umat Islam.
Kalau 90% kok, ya kan? Umat Islam. Pasti dimobilisasi oleh para kiai. Sehingga bersatu semuanya. Jadilah negara. Di dalam negara pun setelah semuanya berhasil, belum ada tentaranya itu. Belum ada tentaranya. Begitu merdeka, sebagian kembali lagi, kiainya kembali lagi ke pesantren, ada yang ngajar lagi sekolah-sekolah Muhammadiyah, ada yang macam-macam. Tapi ada juga yang tinggal di tempat untuk menjaga, memelihara kemerdekaan. Kemudian jadi BKR, itulah benih-benih tentara. Jadi tentara asal usulnya dari umat Islam. Udah pasti tuh. Dari mana lagi? Nah, dalam konteks kedaulatan ini, para pejuang-pejuang tersebut, para ulama-ulama tersebut berpikir bahwa kita harus memelihara kemerdekaan ini, harus membuat rambu-rambu. Maka dibentuklah BPUPKI pada persiapan untuk merumuskan kemerdekaan ini. Isinya kiai juga. Ada Kiai Wahid Hasim, Kiai Agus Halim, Kiai Haji Abdul Halim, Kiai Abdul Fatah, Kiai Maskur, Kiai Haji Mas Maskur, kemudian Kiai Haji A.A. Sanusi, dan komponen pemuda lainnya. Dengan kejiwaan, ingat nih, dengan kejiwaan, dengan nuansa kejiwaan bahwa saya dulu mengalami sebagai bangsa yang dijajah, sangat menyakitkan, sangat terhina. Kemudian saya berjuang mati-matian, saudara-saudara saya mengorbankan tenaga, pikiran, air mata, keringat, darah, bahkan nyawa. Saya tidak mau anak cucu saya mengalami hal seperti saya. Kira-kira benar gak ini? Maka harus merumuskan itu. Nah, dalam merumuskan ini, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 pun bahasanya adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Bahasa apa itu? Bahasa Islam. Betapa nuansa kebatinannya, bahwa perjuangan semuanya itu adalah berkat rahmat dari Allah Subhanahu. Pembukaannya itu. Jadi sadar, disertai dengan keinginan luhur yang disampaikan tadi, keinginan luhur. Nah, jadi zaman sekarang ini jangan sok-sokan. Jangan sok-sokan seolah dia yang memerdekakan bangsa ini, dia yang terus semau-maunya. Tidak bisa gitu. Islam mengatur bagaimana cara penanaman modal yang dikenal dalam hukum fikih babul qorat. Ada yang membaca babul qirat, persilakan. Bagaimana investasi dalam Islam? Islam berbicara sampai mendetil. Bagaimana memesan barang? Ya kayak sekarang ini ada online. Ada syarat-syaratnya, mesin namanya babus salam. Bagaimana kita memesan barang? Syaratnya bagaimana? Pembayarannya bagaimana? Persilakan baca Fathul Qarib, Fathul Muin. Jadi kalau ada tokoh Islam berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, itu keluar dari orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti syariat Islam. Paham? Paham? Mestinya saya sudah tidak pidato begini. Dulu 40 tahun yang lalu saya begitu pidato begini. Tapi kalau sudah Islam dikutik-kutik, saya katakan jangan membangunkan macan tidur. Saya sudah tidur sebenarnya karena tua. Tapi jangan coba-coba Islam itu dipermainkan. Syukur akan tampil sebagaimana dulu ketika umur 20 tahun, 30 tahun. Tangan saya masih mampu untuk nonjok-nonjok.
kalau ini sudah menyangkut soal Islam. Jadi orang yang berkata Islam tidak mengatur ekonomi, tidak mengatur politik, itu orang yang bodoh Islam. Ngaji. Jangan Islamnya cuma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak pernah belajar Islam, tidak pernah ngaji tafsir, tidak pernah ngaji hadis, lalu berkata bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia. Itu keluarlah dari pemikiran orang-orang yang bodoh Islam. Paham? Mengatur ekonomi, mengatur ekonomi supaya pelaku ekonomi bermoral, yang dagang berakhlak, yang buka industri berakhlak. Ini tujuannya mengapa Islam bicara ekonomi, supaya pelaku ekonominya bermoral, berakhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Paham? Mengapa Islam bicara politik? Intinya kata kuncinya satu, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mengapa Islam bicara politik? Islam bicara politik supaya pelaku politik bermoral, berakhlak. Sebagai seorang pemimpin, apa kewajibannya terhadap rakyatnya? Hai pemimpin, jangan kau berpikir apa yang akan saya ambil dari rakyat, tapi pemimpin, berpikirlah apa yang akan kau berikan kepada rakyatnya itu. Kalau kau selalu berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, ya gampang, naikkan semua pajak. Maka pemerintah bukan berpikir apa yang saya ambil dari rakyat, tapi pemerintah berpikir apa yang harus saya berikan kepada rakyat. Bagaimana? Motot lagi saya ini, dipancing sampai panik tadi itu. Lah ini Islam. Siapa bilang Islam tidak bicara politik? Yang melarang kiai bicara politik, yang melarang ulama bicara politik di masjid-masjid, di masjid taklim adalah Belanda. Sekali lagi, yang melarang kiai bicara politik, bicara soal negara, itu Belanda. Mengapa Belanda melarang kiai bicara politik? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka Belanda melarang. Banyak kitab-kitab dulu Kiai Maskur, mantan Menteri Agama, cerita kepada saya, banyak kitab-kitab yang dilarang oleh Belanda yang membangkitkan semangat anak muda. Namanya kitab Idotun Nasiin. Ya Kiai, masih ingat kitab Idotun Nasiin? Kitab Idotun Nasiin ini membangkitkan generasi muda. Kitabnya sekarang masih ada. Itu oleh Belanda dilarang. Kitab-kitab yang berbau politik, Akamus Sultaniyah dilarang. Baik yang disusun Imam Mawardi maupun yang disusun Imam Abu Ya'la. Tidak boleh bicara soal politik. Itu yang melarang Belanda. Yang melarang Belanda. Kalau sekarang ada tokoh di Indonesia melarang kiai bicara politik, berarti itu sisa-sisa. Tolong berhadapan dengan Syukuron Makmun. Mari kita duduk di atas meja dengan damai, dengan sejuk, sambil minum kopi. Betul? Mari bicara. Jangan ngomong sembarangan kalau kau tidak ngerti Islam. Di mana kau ngajinya? Di mana kau menuntut ilmunya? Mentang-mentang jadi tokoh, tidak pernah ngaji Islam, berbicara orang Islam. Ini yang merusak Islam di Indonesia ini. Mari secara ilmiahnya saya kupas. Quran, ayat politik dalam Quran terlalu banyak. Saudara kenal baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur? Di mana itu? Di mana itu? Apa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur?
negara yang baik, negara yang aman, negara yang damai, negara yang sejahtera. Itu dalam surat As-Saba. Itu tertulis dalam Al-Quran. Masih banyak ayat-ayat yang berbicara soal negara. Banyak. Saya kasih sebagian saja. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sami walakin kadzabu fa'udnahum bima kanu yaksibun. Ini ayat bicara politik negara. Seandainya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti kata Allah, saya bukakan keberkahan dari langit. Hujan turun berkah, bukan angin puting beliung. Hujan turun berkah, bukan banjir bandang. Hujan yang membawa keberkahan. Kami buka keberkahan dari bumi. Buah-buahnya tumbuh, padinya tumbuh, jagungnya tumbuh, yang subur, makmur. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Ini ayat menyebut suatu negara. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha rawadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adaqallahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Ini ayat politik. Allah memberikan satu contoh negara yang aman, negara yang tentram. Mengapa aman tentram? Karena keadilan. Allah datangkan rezekinya yang berlimpah ruah dari segala penjuru. Negara ini yang menjadi cita-cita setiap manusia. Negara seperti di Quran ini yang diharapkan oleh semua manusia. Tapi apa yang terjadi? Fakafarat bi an'amillah. Mereka lalu ingkar kepada nikmat Allah. Allah tukar. Fa'adaqahul libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasnaun. Allah tukar rezeki yang berlimpah ruah dengan kelaparan. Berapa banyaknya bangsa ini sedang lapar hari ini. Subhanallah, subhanallah. Allah tukar keamanan dan ketenangan dengan kegelisahan. Lihat sekarang ini di Irian, di mana-mana tempat. Subhanallah, subhanallah. Allah bicara negara, malah Allah menceritakan lagi bagaimana Allah cara menghancurkan suatu negara. Ini terperinci dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran terperinci. Idza aradna an nulika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqalahil qawlu fadamarnaha tadmira. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, apa yang Allah jadikan? Allah perintahkan orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatan untuk taat kepada Allah, tapi mereka tidak taat kepada Allah. Orang-orang kayanya yang bergelimang dengan kenikmatan itu, mereka main perempuan, main judi, mabuk-mabukan segala larangan Allah. Itulah Allah hancurkan negeri itu. Kalau ini sudah terjadi, ada yang membaca tafsir itu bukan amarna, dibaca amarna. Kalau Allah ingin menghancurkan suatu negara, maka Allah jadikan pemimpin negaranya itu orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan. Karena mereka sudah bergelimang dalam kemewahan, dengan makan duit rakyat, dia lupa kepada rakyatnya. Dia kerjakan kedoliman, dia kerjakan ketidakadilan. Disitulah Allah hancurkan negeri itu. Bagaimana? Ini nyumbang atau menduskan Habib Hamid pada saya ini. Ya karena saya orang tua, maka tindakan belakang itu benar itu. Persilakan kayak bicara segala macam, bicara bebas. Syukur Rahman suruh terakhir mesti nyambung. Kayak asli pidato, saya belakangan nyambung. Setiap kiai pidato saya belakangan nyambung. Tinggal terusin aja.
maklum umurnya 81 tahun. Ya, bicara 8 apa? Saya ini pidato Habib Hanif sudah 53 tahun. Saya pidato sejak zaman Bung Karno. Saya sudah pidato melawan Bung Karno. Mestinya orang Betawi itu secara psikologisnya sudah bosan melihat saya. Mestinya bosan Anda. Masa lihat muka saya 53 tahun, mendengar suara saya, mulai saudara di Ibtidaiyah, mulai di Sanawiyah, sampai sekarang jadi kiai. Insya Allah Kiai Munawir asli itu mendengar pidato saya barangkali di Sanawiyah waktu itu, mendengar pidato saya, mestinya kiai sudah bosan mendengar suara saya ini. 52 tahun 3 bulan bertahun, suaranya itu aja, mukanya itu aja. Bosan enggak? Bosan enggak? Mengapa tidak bosan? Saya memberikan ini bahwa Islam itu bicara politik. Belanda yang melarang kiai bicara politik, maka saatnya para ulama, saatnya para habaib untuk bicara politik. Selamatkan NKRI ini, selamatkan Indonesia ini, selamatkan negara Republik Indonesia ini, supaya ulama kalau sayang negara, ulama bicaralah soal politik di masjid-masjid dengan syarat politik Al-Quran yang santun dan sopan, politik sunnah Rasulullah, politik yang santun dan sopan, bukan politik seperti sekarang ini yang penuh dengan hoaks, penuh kebohongan, penuh ketidakadilan. Mari kita bikin politik yang sopan, politik yang santun, kembali politik yang sopan, politiknya Al-Qur'an.